Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, untuk perkuliahan kita pada hari ini, saya melanjutkan materi terkait dengan jaminan fidusia. Jadi di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mendapatkan setidaknya 3 lembaga jaminan, gitu ya. Yang pertama adalah gadai, yang kedua hipotek, dan yang ketiga adalah hak tanggungan. Ini saya menuntaskan materi terkait dengan jaminan fidusia sebagai alternatif pilihan yang dapat dipilih oleh para pihak dalam apa yang namanya menjalankan roda bisnis gitu ya, akan lebih mudah gitu. Nah, sebelum saya masuk di materi pada sore hari ini, kalau teman-teman lihat di dalam pertanyaan ini ya, kira-kira lembaga jaminan apa yang bisa diikat oleh pengusaha tersebut? Aku izin mencoba, Pak. Ya, Mungkin menurut saya pribadi ke Gadai, Pak. gadai. Iya, Kenapa kok pakai gadai? karena tidak ada kalau Gadai biasanya tanpa sertifikat, Pak. Diserahkan dalam hal tidak perlu menyerahkan apa-apa biasanya. Hanya kebendaannya saja tanpa sertifikat. Bendanya saja, itu pakai gadai. Coba perhatikan lagi pertanyaannya. Ada seorang pengusaha konveksi, butuh dana, tapi dia tidak punya jaminan kebendaan seperti hak atas tanah. Kalau atas tanah apa emang lembaga jaminan, Mas Abdul? Hak tanggungan ya, Pak. Hak tanggungan. Seorang ini, pengusaha ini cuma punya mesin jahit sama mesin obras. Anggaplah mesin jahitnya satu, mesin obrasnya satu untuk mendukung kegiatan usahanya. Jadi intinya dari pengusaha ini itu ingin mengembangkan bisnis konveksi pakaian jadinya. Tapi kalau bikin konveksi pakaian jadi kan setidaknya harus butuh mesin jahit sama mesin obras kan ya. Nah, kalau pakai gadai, misalnya nih saya konstruksikan seseorang ini pakai gadai. Kalau dia pakai gadai, syarat utama keabsahan suatu gadai itu apa, Mas Abdul? Mohon maaf, Pak. Saya lupa, saya bukakan undang BW-nya Loh terlebih iya, dulu ya, buka Pak. aja. Izin menjawab, Pak. Ya, Jadi Gadai diatur dalam pasal 1150 BW hingga pasal beberapa hingga pasal 1161. ya terus keabsahannya sebuah perjanjian gadai itu. Menurut saya ada di pasal 1152, yaitu diletakkan dengan bahwa barang gadainya di bawah kekuasaan si Mm-mm. berpiutang, Pak. Dalam Berarti artian harus menyerahkan. ya, Oh, bendanya itu berarti harus diserahkan dari kekuasaan nyata pemilik benda kan. Kalau bendanya masih dikuasai, berarti perjanjian gadainya kan batal. Nah, kalau misalnya tadi Mas Ardo,
Ini ada pengusaha konveksi, cuma punya satu mesin jahit, satu mesin obras. Mau mengembangkan usahanya. Nah, kalau ternyata pakai lembaga gadai, berarti kan mesin jahit sama mesin obrasnya kan harus diambil sama kreditor. Apakah menjawab masalah sehingga usahanya ini bisa jalan menurut Mas Ardo? Tidak, Pak, malah menimbulkan masalah Nah baru. iya, tambah menimbulkan masalah. Wong pengen mengembangkan usaha, malah yang buat usaha itu malah diambil gitu ya. Nah, di sini letak dari pentingnya atau urgensinya lembaga jaminan namanya fidusia. Jadi fidusia itu sebenarnya pada prinsipnya memang benda-benda bergerak ini. Tapi ada juga benda tidak bergerak. Tapi nanti akan saya jelaskan. Benda-benda bergerak itu yang mana tanda bukti kepemilikannya yang di dalam tanda kutip ya ditahan sama si kreditor, sehingga dia tetap dapat memperoleh eh, apa ini fasilitas kredit atau plafon kredit dari si kreditor. Nah, gampangannya mungkin ada orang tua kalian atau mungkin kalian sendiri gitu ya, kredit motor ya, kredit motor. Ada yang pernah kredit motor nggak ini? Atau nggak ada? Atau pernah tahu kredit motor nggak? Biasanya kan di jalan-jalan itu loh, yang ngasih Honda cicilan sampai 36 kali, setiap cicilan bayarnya berapa. Yamaha juga kan sama itu. Ada yang pernah tahu nggak? Iya Pak, tahu Pak. Ya, apa? Tahu apa? Tahu soal tentang kredit motor yang suka ada di jalan itu Pak. Ya, terus pernah tahu nggak? Pernah melakukan itu nggak? Atau orang tuanya mungkin? Atau saudaranya mungkin? Pernah sih Pak, pernah dengar sih Nah, Pak. misalnya orang ini kredit nih. Kredit, kamu butuh motor. Hari ini ngajukan kredit. Nah, motornya, misalnya motornya udah keluar nih, platnya gitu ya. Plat nomornya kan turunan dari BPKB. Motornya siapa yang menguasai? Yang pihak yang mau kredit motornya Pak. Ya, apa debitornya kan berarti ya. Sepedanya di debitor, lah kreditor pegangannya apa? Kalau pakai gadai kan nggak mungkin, berarti kan sepeda motornya harus diambil. Gitu ya. Nah, yang praktek-praktek seperti itu atau yang mungkin kalian ngambil mata kuliah apa namanya, yang pembiayaan konsumen itu loh, mata kuliah apa ya kalau di UNER itu namanya. Ya pakai sistem seperti leasing gitu ya, atau leasing yang di akhir masa itu beralih. Nah, itu salah satu contoh ya. Nah, kredit-kredit seperti itu lembaga jaminannya bukan gadai, tapi fidusia. Jadi difidusiakan, sepeda motornya dikuasai debitor, BPKB-nya sebagai tanda bukti kepemilikannya itu dipegang sama kreditor, sehingga jalan kan akhirnya solusi masalahnya kan terjawab gitu ya. Sepedanya dibawa, BPKB-nya aja yang ditahan. Cuma hati-hati, mungkin kalian pernah eh, apa namanya, baca di jalan-jalan juga ya. Mungkin sering, kalau saya sering ya ngelihat gitu ya, gadai BPKB. Nah, benar nggak itu gadai BPKB? Ya ibaratnya, ibarat kata itu gini, rumah dikontrakkan. Benar nggak terminologi rumah dikontrakkan itu? Nggak ada rumah dikontrakkan, adanya kan rumah disewakan. Ya sama seperti itu, gadai BPKB. Ya nggak ada gadai BPKB. Kalau itu mau BPKB-nya ditahan, itu namanya fidusia. Kalau sepeda motornya yang ditahan, baru digadai. Gitu ya. Oke.
Nah, latar belakang dari lembaga jaminan fidusia itu prinsipnya adalah si pemilik benda itu masih dapat menguasai dan menggunakan benda yang sedang dijaminkan. Tapi bagaimana caranya, gitu ya? Caranya adalah dengan memberikan tanda bukti kepemilikan terkait benda yang dijaminkan tersebut. Ya, memang pada umumnya fidusia ini untuk benda-benda bergerak saja, tapi dalam perkembangannya bisa juga untuk benda tidak bergerak, yang mana benda tidak bergerak tersebut tidak dapat dijaminkan oleh lembaga jaminan hipotek maupun lembaga jaminan hak tanggungan. Contohnya, mungkin kalian orang sering melihat juga itu ada istilah surat ijo pemerintah Kota Surabaya. Nah, surat ijo pemerintah Kota Surabaya atau izin pemakaian tanah itu tidak bisa dijaminkan oleh lembaga hak tanggungan. Kalau mau dijaminkan itu menggunakan fidusia. Nah, dia dipersamakan sebagai benda tidak bergerak. Bukan hak atas tanahnya yang dijaminkan kalau surat ijo, tapi bangunannya. Sehingga lembaga jaminan yang bisa mengikat surat ijo itu adalah lembaga jaminan fidusia. Nah, kalau dulu fidusia itu tidak didaftarkan, sehingga tidak menjamin adanya kepastian hukum. Karena si pemilik benda, karena bendanya dikuasai oleh pemilik benda ya, itu bisa jadi dia mengalihkan kepada pihak lain, sehingga tidak memberikan perlindungan bagi kreditor. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendaftaran fidusia untuk melindungi kreditor. Terkait fidusia ini itu kalian bisa lihat di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia. Sampai sekarang belum ada perubahan, cuma ada beberapa ketentuan pasal di dalam fidusia itu yang disesuaikan gitu ya. Misalnya, kalau dulu pendaftaran fidusia itu dilakukan secara manual. Kalau saya ngomong di Jawa Timur ya, pendaftaran manualnya itu ada di kantor wilayah Kemenkumham yang ada di Jalan Kayun. Jadi misalnya nih, saya adalah notaris di Banyuwangi. Ada klien yang sedang mengikat jaminan fidusia. Maka saya harus datang ke Surabaya untuk mendaftarkan fidusia itu di kantor wilayah Kemenkumham yang ada di Jalan Kayun. Karena di Kayun itu kalau nggak salah tidak hanya di Jawa Timur ya, ada beberapa provinsi yang masih ikut di Jawa Timur. Nah, kan tidak efisien, sehingga di tahun 2013 pendaftaran fidusia itu dilakukan secara online. Bisa kalian lihat di dalam websitenya yaitu, oh ini salah ini saya ngerti, ahu.go.id ya, ahu.go.id. Kalau dulu namanya Sismin Bakum, tapi sekarang sudah berubah menjadi ahu.go.id. Nah, itu di situ banyak layanan-layanan secara online yang diberikan oleh Kemenkumham. Apa itu fidusia? Jadi fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Mungkin kalian akan sedikit kaget gitu ya dengan istilah pengalihan hak kepemilikan. Nah, ini memang pada saat undang-undang ini terbit itu ya banyak sekali ahli di bidang keperdataan itu mengomentari loh. Kalau fidusia kan, kalau jaminan kan tujuannya bukan untuk mengalihkan hak kepemilikan, gitu. Nah, kenapa kok fidusia ini mengalihkan hak kepemilikan? Nah, arti dari hak kepemilikan di sini bukan dalam artian itu untuk mengalihkan hak dari atas suatu benda. Jadi di sini tuh kalau kalian ingat di materi hukum perdata itu kan suatu levering itu bisa dilakukan secara 3 cara gitu ya. Satu apa itu? Tradisio brevimanu, tradisio longamanu, dan satu lagi constitutum possessorium. Nah, ini seperti rekayasa gitu ya. Rekayasa hukum yang mana seolah-olah kepemilikan atas benda itu yang dialihkan. Jadi gini, kayak BPKB nih. BPKB walaupun atas namanya si debitor, pada saat dipegang sama kreditor, seolah-olah itu kan kreditor yang menguasai. Nah, seperti itu. Bukan dalam tujuan untuk mengalihkan hak, tapi untuk mengikat hak kepemilikannya itu. Mungkin ya memang harus ada perubahan ya terkait dengan definisi ini. Cuma dari tahun 99 sampai sekarang
Berarti 23 tahun yang lalu juga belum ada usulan untuk mengubah. Tapi mohon dipahami, fidusia di sini bukan dalam artian untuk mengalihkan kepemilikan, tapi hanya bukti kepemilikannya yang dialihkan. Jadi tanda buktinya, tapi bukan untuk kepemilikan. Karena kembali ke konsepnya hukum jaminan kan bukan dalam artian untuk memindahkan hak, gitu ya. Hanya mengagunkan sementara waktu untuk menjamin pelunasan hutang. Kalau misalnya si debitur ini wan prestasi, maka bendanya kan nggak boleh dimiliki, gitu ya. Tapi harus dijual secara lelang, misalnya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, unsur-unsur yang ada dalam fidusia itu ya, pokok-pokoknya aja, karena detailnya tidak perlu ini, kalian bisa baca sendiri ya. Jadi fidusia itu merupakan agunan untuk pelunasan utang. Pasti namanya agunan pelunasan utang itu berarti fidusia ini tidak dapat berdiri sendiri. Harus ada perjanjian pokoknya dulu. Nah, jaminan fidusia ini adalah perjanjian asesor atau ikutannya. Sehingga untuk memberikan pelindungan yang mana mengubah kedudukan debitur konkuren menjadi preferen, ya dibuat jaminan akte jaminan fidusia. Nah, akte jaminan fidusia ini di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, keabsahannya hanya dapat dilakukan dengan akte yang dibuat oleh notaris. Jadi, ada jaminan fidusia yang tidak dibuat akte notaris, maka tidaklah dapat melahirkan hak kebendaan. Jadi, syarat utamanya harus dibuat oleh notaris. Sama seperti kalian kalau mendirikan PT. Di dalam Undang-Undang 40 tahun 2007, itu pendirian PT harus dibuat oleh akte notaris. Kalau bukan akte notaris nggak bisa. Nah, sama seperti di fidusia, gitu ya. Harus dibuat oleh notaris. Kemudian jaminan fidusia itu utang yang dijamin jumlahnya tertentu. Jadi harus spesifik berapa utang yang dijamin. Tidak secara umum, gitu ya. Karena kembali lagi ini kan jaminan khusus, gitu ya. Harus semua itu kalau bicara khusus harus spesifik, gitu ya. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud. Benda tidak bergerak, saya tadi sudah kasih contoh, misalnya surat hijau, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang penguasaan benda jaminan dalam keuangan debitor. Jadi seperti selain surat hijau itu mesin yang menempel di tanah yang tidak bisa dipindah-pindah itu juga bisa dijaminkan lembaga jaminan fidusia. Itu jadi karena dia menempel di tanah tidak bisa berpindah, maka dia dipersamakan seperti benda tidak bergerak, sehingga lembaga jaminan yang mengikat itu adalah fidusia, gitu ya. Kemudian jaminan fidusia memberikan hak preferen atau hak diutamakan kepada kreditor atau kreditor lainnya, ya sama ya prinsipnya seperti di dalam jaminan hipotek, hak tanggungan maupun gadai, yang mana di sini dengan adanya jaminan fidusia maka preferensi itu muncul pada saat terbitnya sertifikat jaminan fidusia, gitu ya. Nah, dari terbitnya sertifikat jaminan fidusia barulah mengubah kedudukan kreditor dari kreditor konkuren menjadi kreditor preferen. Dan terakhir, hak milik atas benda jaminan berpindah kepada kreditor atas dasar kepercayaan, tetapi benda tersebut masih dalam penguasaan debitor. Ya, jadi yang berpindah adalah bukti kepemilikan, tapi bendanya itu masih dapat dimanfaatkan oleh si pemilik benda. Oke, ya. Kemudian subjek dari jaminan fidusia itu pastinya pemberi fidusia. Nah, pemberi fidusia ini bisa debitornya, bisa pihak ketiga yang memiliki benda tersebut, gitu ya. Jadi belum tentu debitor itu adalah pemilik benda. Jadi misalnya Mas Adam itu selaku debitor, tapi benda yang dijaminkan itu bendanya Mas Ardo. Maka di sini yang sebagai pemberi fidusia adalah Mas Ardo, tapi debitornya adalah Mas Sadam. Nyatol. Ya, penerima fidusia itu adalah kreditor. Jadi bisa perorangan, bisa korporasi. Nah, objek jaminan fidusianya tadi sudah saya singgung, gitu ya. Kalau benda bergerak berwujud itu ya yang bergerak dan kelihatan, gitu ya, gampangannya. Jadi bisa mobil, sepeda motor, alat inventaris kantor. Nah, ini
Kalau inventory nanti saya jelaskan karena ini ada kekhususan tersendiri gitu ya. Terus peralatan mesin yang tidak dapat melekat pada tanah gitu ya. Kemudian benda bergerak tidak berwujud ya, misalnya saham, karena saham itu kan paperless ya, sehingga dia dapat dijamin jaminan fidusia. Kemudian ada wesel, ada sertifikat deposito, deposito berjangka, piutang, dan seterusnya. Kalau benda tidak bergerak, tadi sudah saya kasih contoh, misalnya surat ijo pemerintah Kota Surabaya atau izin pemakaian tanah. Ciri-ciri dari hak kebendaan ya pastinya di dalam fidusia ini juga akan menunjukkan karakteristik tertentu gitu ya, terkait dengan lembaga jaminan fidusia ini ya, kalau saya sebutkan mungkin mirip-mirip dengan hak tanggungan gitu ya, dia bersifat absolut, resui, ada preference gitu ya, tidak jauh berbeda definisinya. Saya rasa kalian sudah lebih expert di makna-makna karakteristik dari lembaga jaminan fidusia gitu ya, karena sama gitu ya, dia absolut atau mutlak, dua resui gitu ya, mengikuti dua preference itu didahulukan, prioritas kalau ada benturan antara preference dengan preference gitu ya, spesialitas dan spesifik, publisitas diumumkan, terus gugat kebendaan, dia punya memiliki gugat kebendaan, sama aja seperti lembaga sama dengan hak kebendaan yang lahir karena jaminan ya. Ini masih ada lagi. Nah, sebagaimana yang tadi saya sebutkan bahwa jaminan fidusia itu merupakan perjanjian asesor atau ikutan atau tambahan itu, sehingga eksistensinya itu bergantung kepada perjanjian pokok, yang mana hal ini ditegaskan di dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kemudian Doraduswi yang tadi saya sebutkan itu diatur di pasal 20. Cuma ketentuan Doraduswi ini tidak berlaku kalau itu bendanya inventory yang tadi saya sebutkan. Tapi akan saya jelaskan ya. Barang persediaan itu misalnya gini. Saya punya toko, bukan toko deh, minimarket. Ya, punya minimarket. Katakanlah kalian Alfamart atau Alfamidi atau Indomaret gitu ya. Saya bukan mau endorse apa ini namanya, minimarket gitu ya, apa aja gitu ya, atau basmalah gitu kan, ada minimarket basmalah jadi sing untuk gak umum gitu ya. Minimarket basmalah gitu ya. Nah, saya mau menjaminkan benda persediaan. Maksudnya apa? Di dalam apa ini, kalian bayangkan di dalam sebuah minimarket itu kan ada lorong-lorong ya. Lorong isinya sabun-sabun, lorong isinya makanan, lorong isinya mie instan, misalnya lorong isinya kosmetik. Nah, benda-benda yang ada di dalam minimarket saya itu disebut sebagai benda inventory. Nah, benda persediaan gitu ya. Benda inventory ini itu bisa diikat oleh jaminan fidusia. Cuma kembali lagi, kalau doradusui maka hak itu akan mengikuti kemanapun benda itu berada. Misalnya gini, saya mau ngomong jorok cuma nggak enak gitu, atau yang lain aja deh. Cari contoh. Misalnya saya beli apa? Sabun Lux ya, sabun Lux misalnya. Sabun Lux itu batangan itu loh, ya. Nah, kalau misalnya kita mengacu kepada karakteristik dari jaminan kebendaan yang doradusui, dimanapun benda itu berada, pasti akan melekat. Nah, kalau sabunnya dipakai, ibaratnya benda persediaan ini benda habis pakai ya. Jadi dipakai, sudah habis. Apakah dengan demikian haknya hilang? Nah, kalau misalnya pakai lembaga jaminan lain, hilang. Karena udah nggak ada. Atau misalnya kalian beli Indomie nih, atau beli mie sedap, dimakan. Dimakan, diproses di perut, besok paginya hilang. Apakah dengan demikian hak fidusianya itu juga hilang? Gitu ya. Nah, inilah karakteristik dari fidusia. Yang mana kalau itu benda yang dijaminkan adalah berupa benda persediaan, maka doraduswinya itu seperti ditutup gitu ya, tutup buku lah itu. Lalu bagaimana perlindungan bagi kreditor? Si debitor atau pemilik benda itu harus mengganti benda yang serupa. Ya pastinya kalau serupa itu ya harganya mirip-mirip boleh ya,
bendanya juga sama gitu ya. Misalnya, oh dulu ada apa ya, masa di mana Indomie itu langka ya. Yang ada adalah ya kebalik ya. Mie sedap, mungkin saya lupa waktu itu ada pokoknya krisis Indomie apa krisis mie sedap gitu. Jadi mie sedap ini hilang di peredaran. Nah, padahal yang saya ikat di dalam akte jaminan fidusia itu adalah Indomie. Ya benar ya? Indomie yang saya jaminkan. Nah, karena mie-nya ini sudah hilang, lalu bagaimana? Apakah saya harus mengganti? Boleh diganti, walaupun bukan Indomie, tapi mie sedap. Sepenting harganya kan masih 11-12 lah ibaratnya. Itu boleh. Jadi mengganti benda yang serupa. Boleh. Atau misalnya kalian punya counter HP. Benda-benda yang ada di dalam counter HP itu dijamin jaminan fidusia. Karena masuk benda inventory, benda habis pakai kan, beli-beli. Nah, misalnya keluar nih Samsung S7 Plus. Nah, misalnya harganya berapa? 12 juta. Perkembangan teknologi itu kan juga berputar ya. Dalam artian kalau tahun ini ada Samsung 7 Plus, belum tentu tahun depan 7 Plus-nya masih ada. Nah, Samsung S7 Plus itu udah hilang di peredaran. Yang ada sekarang 8 Plus. Nah, kalau yang dulunya dijual 7 Plus, maka boleh diganti dengan benda yang setara atau lebih tinggi, yaitu Samsung tablet S8 Plus. Ini ya, karena sudah nggak ada. Boleh. Karena itu masuk benda persediaan. Sampai sini paham ya terkait benda persediaan. Kemudian dia memberikan hak preferensi ya, kembali lagi ke konsepnya hak kebendaan itu yang mana memberikan preferensi. Andai kata si debitor itu prestasi, jadi didahulukan pembayarannya. Kemudian untuk menjamin utang yang telah ada atau utang yang akan ada, ini sama seperti di dalam hak tanggungan gitu ya. Utang yang sekarang ada itu misalnya gini, perjanjian pokoknya berapa nih utang pokoknya 100 juta misalnya. Nah, suatu saat nanti kan belum tentu utangnya ini berhenti di situ ya. Mungkin ada denda, terus nanti ada tambah kredit lagi. Nah, itu boleh diikat di dalam satu akte. Misalnya 100 juta langsung dipasang aja 200, itu boleh. Tapi pada umumnya kalau bank-bank itu mengambil 125% dari utang pokok. Jadi kalau utang yang 100 pada umumnya bank itu hanya mengikat nilai pertanggungannya itu 125 juta. Itu pada umumnya walaupun nggak ada aturannya. Ya, mau di hak tanggungan, mau di fidusia, mau di hipotek sama aja. Pada umumnya 125% dari nilai kredit atau nilai plafon kreditnya. Itu yang dijadikan acuan. Kemudian untuk menjamin lebih dari satu utang, boleh. Misalnya saya punya utang modal kerja misalnya. Terus saya punya utang KPR, saya punya utang KPR refinancing, saya punya utang kredit kendaraan bermotor KKB. Nah, itu ada empat macam plafon kredit yang saya terima, saya jadikan satu di satu akte fidusia, itu boleh. Ya, karena di dalam pasal 8 menyebutkan demikian. Sama seperti hak tanggungan. Hak tanggungan itu juga boleh. Mau di lebih dari satu utang juga boleh, karena dimungkinkan menjamin lebih dari satu utang. Kemudian yang F itu menganut asas spesialitas dan publisitas. Spesialitas harus spesifik ya, bendanya harus didetailkan. Kalau itu mobil, misalnya saya mau menjaminkan mobil apa? Mobil Honda. Ya. Honda apa? Honda HR-V. Warna apa? Warna putih. Tahun berapa? Tahun 2020 misalnya. Nomor rangkanya berapa? Nomor platnya berapa? Itu harus disebutkan semua. Itu spesialitas. Jadi akan lebih memudahkan nanti pada saat semisal si debiturnya itu mengalihkan benda tersebut. Ini loh sudah ada di dalam akte jaminan fidusia, ya. Kemudian publisitas ya diumumkan ya, dipublish ibaratnya, diumumkan, dalam hal diumumkan ini didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, nanti oleh kantor pendaftaran fidusia yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM itu akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Nah, sertifikat jaminan fidusia ini sebagai pegangannya si kreditor bahwa kreditor adalah kreditor preferred. Yang terakhir, mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi seperti putusan pengadilannya langsung dieksekusi
atas dasar akta jaminan fidusia. Kemudian, nah ini yang tadi saya sebutkan, fidusia atas benda-benda persediaan itu dimungkinkan di dalam pasal 6C ya, inventory atau benda persediaan. Jadi pikiran kalian jangan disempitkan ya, dalam artian bicara mengenai benda persediaan itu jangan cuma contoh yang saya kasih itu. Misalnya tadi saya punya minimarket, benda-benda dari minimarket atau counter HP, HP, macam-macam gitu ya. Misalnya saya punya toko apa ini? Oh, galangan itu apa ya bahasa Indonesia ini galangannya? Oh, galangan. Kayak jual pasir, jual besi, jual semen itu kayak bahan bangunan, toko bahan bangunan. Benda-benda yang ada di dalam toko bahan bangunan saya itu masuk benda inventory karena kan muter terus. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam masuk dalam kategori benda inventory. Termasuk ini ya, apa ini namanya? Showroom ya, showroom sepeda motor, showroom mobil. Kalau yang dijaminkan itu sepeda motor yang masih belum ada plat nomornya itu atau mobil yang belum ada plat nomornya, maka mobil-mobil dan sepeda motor tadi itu juga masuk dalam kategori benda persediaan. Karena kan dijual, terus uangnya masuk muter lagi beli lagi kan si debitornya itu masuk dalam kategori benda persediaan. Jadi kalaupun nanti dibeli sama orang, maka hak fidusianya bukan ngikutin si pembeli, tapi tetap harus diganti oleh si pemilik, bukan pemilik, oleh si pemberi fidusia. Ya, di pasal 23 ayat 2 juga disebutkan benda yang tidak merupakan benda persediaan. Misalnya mesin produksi, mobil pribadi atau mobil pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia. Nah, ciri-ciri benda persediaan itu bendanya itu selalu berubah-ubah atau tidak tetap. Seperti saya kasih contoh tadi, ya, Indomie nih, Indomie goreng. Sekarang Indomie goreng lah macam-macam ya. Ada Indomie goreng sate, ada mie goreng rendang. Sekarang ada Indomie kebab rendang gitu ya. Nah itu selalu berubah-ubah. Bendanya itu muter karena diperdagangkan ibaratnya. Kalau bicara mengenai benda persediaan. Terus dipergunakan sebagai objek dalam suatu usaha. Jadi memang benda tersebut itu dijual untuk memperoleh keuntungan. Nah, itu makanya masuk sebagai benda persediaan. Beda kalau itu benda non persediaan. Kalau non persediaan memang benda itu digunakan oleh si pemilik bendanya. Misalnya saya punya usaha apa kayak ojek online ya, ojek online. Misalnya saya mau bikin usaha namanya Airlangga online misalnya nih. Nah, saya punya sepeda motor itu cuma 2 untuk kegiatan ya kan untuk usaha saya gitu ya. Sepeda motor ini mau saya usaha ini mau saya kembangkan. Saya mau beli unit baru. Beli 3. Nah, saya fidusiakan kan. Saya fidusiakan 2 sepeda motor saya untuk membeli sepeda motor baru sehingga nanti kalau semakin banyak unitnya kan semakin menguntungkan bagi saya. Nah, saya fidusiakan berarti motor saya 3. Yang saya ikat adalah 2 motor ini kan. Termasuk misalnya ini BPKB-nya dimasukkan juga boleh lah. Kalau saya jual benda ini, maka saya kena ketentuan pidana. Karena sepeda motor itu bukan dalam rangka untuk diperdagangkan atau menjadi objek dalam suatu usaha. Tapi sepeda motor itu saya gunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Nah, kalau sepeda motor yang objek tadi saya jual, maka saya kena ketentuan pidana. Tapi kalau saya punya showroom sepeda motor, yang saya jual memang sepeda motornya, saya terbebas dari tuntutan pidana. Sampai sini paham? Saya harap paham gitu ya. Nah, oleh karena itu, dalam menjaminkan suatu benda fidusia, itu harus kalian bedakan. Mana itu benda inventory, mana itu benda non-inventory. Kalau yang non-inventory, prinsip draw the swing-nya itu hilang. Ya. Kebalik nih. Kalau itu inventory, prinsip draw the swing-nya hilang. Tapi kalau non-inventory, maka prinsip draw the swing-nya itu melekat, ngikutin terus di mana benda itu berada.
Nah, kalau yang inventory itu memang di pasal 21 ayat 1 disebutkan dapat dialihkan, walaupun tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Tapi kalau yang non-inventory atau barang modal ibaratnya, itu harus memperoleh persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Karena kalau tidak memperoleh persetujuan tertulis dari penerima fidusia, saya mengalihkan, maka saya kena ketentuan pidana. Jadi ibaratnya digelapkan. Loh kok bisa kena pasal penggelapan gitu. Jadi tanda tanya gitu. Lah, tanda bukti kepemilikannya kan tadi seolah-olah dialihkan. Dialihkan oleh si apa yang namanya? Si penerima fidusia kan. Berarti seolah-olah pemilik benda itu adalah penerima fidusia. Saya yang sebenarnya pemilik benda itu apa namanya? Dalam tanda kutip seolah-olah itu minjem bendanya si penerima fidusia. Kalau saya menjual benda tersebut, nah berarti kan saya kena pasal penggelapan. Gampangannya gitu, ya, kalau mau dianalogikan, gitu ya. Nah, ketentuan pidananya seperti apa? Di pasal 39 itu pidana maksimal penjara 2 tahun, dikena denda 50 juta. Gitu, kalau dialihkan benda fidusianya. Nah, ini sudah selesai ya untuk materinya, tapi nggak apa-apa saya terusin aja biar tuntas gitu ya jaminan fidusia. Asas publisitas. Nah, asas publisitas di dalam jaminan fidusia itu tadi sudah saya ceritakan bahwa harus ada pendaftaran, sehingga dengan adanya pendaftaran itu nanti kantor pendaftaran fidusia akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Jadi kapan hak itu lahir? Kalau ditanya kapan jaminan fidusia itu lahir, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Saat terbitnya sertifikat fidusia. Bahkan yang ini fidusia ini termasuk hebat gitu ya. Yang lain belum online di tahun 2013, dia itu sudah online duluan. Bahkan hak itu lahir kalau misalnya kita bicara hak tanggungan ya. Hak tanggungan itu hitungan lahirnya itu harian. Misalnya gini, hari ini saya ada pengikatan 2 hak tanggungan. Terbit sertifikat hak tanggungan. Pasti tanggalnya hanya menyebutkan tanggal. Hari ini tanggal 8 November 2022. Udah itu aja. Tapi kalau fidusia, selain tanggalnya, itu juga ada jamnya. Nah, luar biasa. Loh, berarti bisa lebih spesifik lagi. Loh, apa, tanggal plus jamnya keluar itu keluar. Ada keterangannya di dalam sertifikat fidusia. Tapi sertifikat fidusia itu tidak seperti sertifikat hak tanggungan. Kalau sertifikat fidusia itu cuma lembaran aja, lembaran gitu, lembaran terus notaris itu ngeprint sendiri. Jadi lebih apa lebih efisien ya, lebih efisien, lebih fleksibel pastinya gitu ya. Kalau misalnya dia tidak dilakukan pendaftaran, bagaimana ya? Hak kebendaan itu belum lahir pastinya. Jadi si kreditor ya tetap jadi kreditor konkuren, tidak berubah menjadi kreditor preferensial. Nah, ini terkait pendaftarannya tadi sudah saya singgung bahwa ada transisi ya di tahun 2013 itu dari pendaftaran manual menjadi pendaftaran online. Nah, kalau dulu pendaftarannya, jadi yang diubah itu ketentuan pasal 14 ya. 14 tapi lebih spesifiknya di pasal 11. Jadi memang harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Kalau dulu ya harus datang gitu ya, harus datang ke Kanwil eh, Kemenkumham yang ada di mana ini? Jalan Kayun gitu ya. Masih ngantri, nunggunya lama karena fidusia itu bukan 1 2 loh. Banyak ya bikin fidusia. Orang ternyata itu saya membayangkan gitu. Berarti lah banyak banget orang kredit ini ya. Kelihatannya aja kayak kayak kalau kalian lihat di jalan-jalan kayak boto gitu ya, kayak ngasih selebaran buat kredit kayak boto. Ternyata memang di masyarakat itu banyak sekali yang eh, apa namanya memfidusiakan bendanya gitu ya untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank atau orang perorangan gitu ya. Di pasal 33 ini sebenarnya konsepnya sama seperti di lembaga jaminan yang lain bahwa janji yang menyebutkan bahwa apabila si debitur itu prestasi, bendanya akan dimiliki oleh si penerima fidusia itu batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada. Walaupun sepakat ya,
Walaupun sepakat itu melanggar hukum, nggak boleh. Karena kembali ke ini ya, syarat-syaratnya suatu perjanjian itu kan di pasal 320 udah jelas ya, ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Syarat objektif itu suatu benda tertentu dan kausa yang diperbolehkan. Kausa diperbolehkan seperti apa? Tidak melanggar kesusilaan, tidak melanggar ketentuan umum, dan tidak melanggar hukum. Nah, kalau dia di pasal 33 itu sudah jelas melanggar hukum, misalnya, nah, maka batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada. Kapan hapusnya jaminan fidusia di pasal 25 dan 26 itu? Satu, karena hapusnya utangnya. Kembali lagi ke konsepnya apa namanya? Perjanjian asesor ya. Perjanjian asesor, karena dia perjanjian asesor, eksistensinya tergantung pada perjanjian pokok. Kalau perjanjian pokoknya hapus, maka perjanjian asesornya akan hapus. Tapi kalau perjanjian asesornya hapus, maka belum tentu perjanjian pokoknya hapus gitu ya. Jadi analogi itu yang harus kalian pahami. Kemudian yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Kalau dilepaskan ya otomatis hapus. Tapi perlu diingat, pelepasan jaminan fidusia belum tentu jaminan pokoknya hapus loh ya. Kemudian musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jadi kalau musnah ya otomatis sama seperti di dalam hak tanggungan, kalau bendanya musnah ya hak tanggungannya juga musnah gitu ya. Tapi tidak menghapuskan perjanjian pokoknya. Jadi perjanjian pokoknya tetap eksis. Eksekusinya, jadi eksekusinya juga mirip-mirip. Yang pertama titel eksekutorial, yang kedua penata eksekusi, yang ketiga penjualan di bawah tangan. Itu diperbolehkan penjualan di bawah tangan dengan catatan penjualan tersebut akan memperoleh harga lebih tinggi dibandingkan nilai pasar. Gitu. Itu diperbolehkan. Sama seperti di dalam hak tanggungan, boleh dibeli sendiri, tapi dengan catatan yang dibeli harganya di atas harga pasar. Misalnya harga pasarnya berapa? Oh, 750 juta. Oh, saya beli 800. Nah, boleh. Tapi kalau misalnya di bawah itu ya jangan, nggak boleh ya. Nah, cuma bagaimana caranya menentukannya akan menjadi kesulitan. Siapa yang menentukan boleh atau tidaknya itu nggak diatur dalam undang-undang. Nah, ini materi saya sudah selesai sebenarnya. Jadi terkait dengan ini sebenarnya akan saya sampaikan di minggu depan. Cuma karena ini biar kalian fokus ini ya, mumpung dalam rangka Dies Natalis gitu ya. Jadi kado terindah minggu depan saya gabung di sini gitu ya. Oke, untuk memudahkan ini mau apa namanya, mau di kelompok atau langsung aja biar nggak lama-lama ya. Yang penting kan capaian pembelajarannya udah nyampe gitu ya. Oke, Ahmad seorang pengusaha yang bergerak di bidang jual beli kendaraan bermotor. Oleh karena kebutuhan dana, maka Ahmad mengajukan kredit pada bank dengan menjaminkan 20 kendaraan bermotor yang ada di showroomnya. Pengajuan kredit dikabulkan oleh bank dan semua objek jaminan tersebut dibebani jaminan fidusia. Pada masa kredit, Ahmad menjual 10 kendaraan bermotor yang telah menjadi objek jaminan kepada Denny. Jadi Denny ini pembeli sepeda motornya ya. Diingat-ingat ya kasusnya ya. Pertanyaannya, apakah jual beli yang dilakukan oleh Ahmad dan Denny atas 10 kendaraan tersebut sah? Ada yang bisa ngasih pendapat? Kalau ngasih pendapat, jangan lupa dasar hukumnya disebutkan. Ada yang mau ngasih pendapat? Saya kasih waktu 1 menit. Kalau nggak ada, saya jadikan tugas ini. Ada? Nah, nggak ada yang jawab ya. Jadi tugas saja ya. Nah, ada 2 tugas di sini nantinya. Ini yang lebih apa ini? Lebih detail ya terkait dengan jaminan fidusia. Kira-kira jawabannya apa? Tapi saya minta nanti kalian tetap harus menyebutkan dasar hukumnya untuk memudahkan kalian nantinya ya. Ini latihan. Harapannya nanti mungkin UAS-nya juga tidak akan jauh-jauh dari apa yang pernah saya sampaikan. Nah, selesai. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi
Ini pertemuan terakhir saya di kelas hukum jaminan. Jadi minggu depan karena saya gabung di sini, jadi minggu depan kalian bisa istirahat. Nanti di pertemuan selanjutnya akan diisi oleh dosen lain. Kalau seperti itu, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian, menambah wawasan baru pastinya ya. Saya akhiri, mohon maaf kalau misal ada kata-kata yang kurang berkenan buat kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Makasih.